cerita, cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi live setiap jam 3 sore, kita Markombur. Kita bercerita tentang apa isu-isu terkini. Saya Putra Andika Siagian, kali ini ditemani oleh siapa di sana? Silakan. Halo pemirsa dan juga Bang Putra, senang sekali hari ini saya Zizi bisa menemani Bang Putra di mana lagi bukan di Markombur. Dan hari ini Bang Putra kita membahas topik-topik yang memang lagi hangat-hangatnya ya beberapa waktu sedap ini. Kita bahasnya ya. Semalam ini menjadi puncak hari yang bersejarah inilah kita katakan ya, di mana kita sebagai warga Indonesia yang baik pastinya ikut serta untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik untuk menyuarakan demokrasi kita pada tanggal 14 Februari kemarin. Nah, pemirsa di rumah sudah nyoblos, sudah mendapatkan juga kabar-kabar ya terkait dengan siapakah yang menang ya Bang Putra ya, dan pastinya kita ingin juga tanyakan gimana nih tanggapan dalam alur prosesnya dalam perjalanan pemilu ini. Maka dari itu kita akan membahas topik menarik yakni tanggapan masyarakat akan jalannya pemilu. Oke, baik. Nah, bersama kami sudah hadir narasumber abang ganteng kita ya, yang selalu hadir menemani kami di sini. Di sini ada Abang Dapadian Adi Siregar. Ya, Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Putra, Mbak Jiji. Sering sekali nampaknya bertemu dengan Markombur nampaknya ya. Tapi kali ini kita bahas pemilihan umum ini. Pemilihan umum. Ya, karena kebetulan itu yang baru terakhir ya. Kemarin nyoblos, Bang ya? Ya, alhamdulillah nyoblos. Alhamdulillah, tidak ada terindikasi apa-apa ya, maksudnya suara-suara aman. Aman. Alhamdulillah, saya juga seperti itu, saya lihat semuanya masih aman. Baik, nah kita ke pertanyaan pertama ini dengan hadiah 1 juta rupiah. Waduh. Saya bercanda ya. Dan yang pertama Silakan, kita Bang paling Putra. kan sih mengenai tanggapan jalannya pemilu lah, karena kan kita lihat ini kan Bang, sebenarnya kan para petugas KPPS ini pasti sudah dilakukan bimbingan-bimbingan nih ya kan. Cuman kita masih melihat sedikit banyak terjadi kekurangan ya di mana-mana nih. Bahkan ada yang sampai tadi pagi masih menghitung ya kan, masih melakukan penghitungan ini. Nah mungkin Abang kita mulai tanggapannya dari situ nih, proses pelaksanaan pemilu kita yang di 14 Februari kemarin, bagaimana menurut Abang dari mata masyarakat? Ya, secara umum bahwa penyelenggaraan pemilu kemarin itu kan tanggal 14 Februari itu memang animo masyarakat cukup tinggi. Oh, beda dengan yang dulu ya? Yang dulu mungkin kan setidaknya bahwa tinggi juga, tapi pemilu kali ini ada daya tariknya sepertinya apa namanya. Jadi Ada magnet masyarakat yang datang itu memang apa ya namanya, bukan karena misalnya karena perpecahan atau karena memang kompetisi yang sedemikian berat, tapi karena apa namanya ya, karena memang ingin berpartisipasi Bang Putra begitu. Ingin berpesta mungkin ya. Wah, Pesta betul, demokrasi pemirsa ya. Iya. Artinya partisipasi masyarakat kalau dalam tanggapan Abang berarti sangat antusias untuk tahun pemilu ini. Ya, masyarakat memang cukup tinggi karena memang apa ya namanya ya, apalagi karena magnetnya itu kan Pilpres ikut ya, Pilpres bergabung, jadi kemudian daya tarik Pilpres itu ikut mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Karena kalau dulu kan pemilu legislatif itu berbeda dengan Pilpres. Jadi ini magnet Pilpres itu kemudian ikut mendorong masyarakat yang misalnya pada partisipasi pemilu lalu itu setidaknya di pemilu legislatif itu mungkin ya dia mungkin tidak punya track record yang banyak terkait dengan caleg-caleg yang ingin dipilih, tapi kemudian ini kan seolah-olah dalam tanda kutip dia dipaksa untuk ikut datang ke TPS. Karena artinya ada kan nggak Pilpres mungkin, di sana ya. ya artinya kan kertasnya kan nggak mungkin dikasih cuma satu kertas. Nggak mungkin. 55 itu persoalan apakah kemudian terhadap DPD dan DPR itu dia apa namanya ya, memilih misalnya sesuai dengan nuraninya atau tidak mengakibatkan batalnya misalnya, itu kan lain hal lagi. Tapi kemudian partisipasi dia datang ke TPS itu, daya tarik Pilpres itu menjadi pendorong gitu ya, pendorong bahwa angka partisipasinya kalau saya melihatnya memang
kita kan belum tahu, tapi setidaknya dari kasat mata memang agak cukup tinggi. Daya tariknya, magnetnya adalah Pilpres itu yang mendorong masyarakat kita ini untuk itu. Ya bahkan saya sendiri, abang sendiri kan Ji, itu Ya. jam 7 pagi udah standby. Wah itu ngapain Ya, standby-nya? lighting standby, kamera standby. Gitu. Memang nunggu lah mau daftar, iya, ya kan? begitu Oh, ya. Biar mencoblos. Kirain tadi persiapan jam 7 pagi untuk nyoblos jam 1 siang gitu, enggak ya? Itu untuk daftar pemilih tambahan, bukan saya. Baik. Nah, dengan hal ini mungkin sebelum kita ke Bang Putra kembali, saya mau masih bertanya terkait dengan apakah pemilu serentak ini justru akan memacu masyarakat untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi, atau mungkin kita kembalikan lagi nih Bang untuk pemilu yang terpisah-pisah seperti itu? Iya. Ya memang yang jadi catatan penting itu kan memang proses penghitungan itu memang memakan waktu yang yang sangat melelahkan, saya pikir begitu ya. Yang pertama sekali, tidak silap saya, presiden ya dihitung. Yang presiden, DPD, baru kemudian DPR RI ya. secara detail saya nggak begitu hafal, tapi tidak presiden dan DPD di tahap awal itu, makanya memang agak cepat itu kan hasilnya kelihatan. Karena memang di satu sisi kita melihat punya empati yang sangat tinggi juga kita ketika misalnya subuh hari kita bangun misalnya kita masih melihat beberapa anggota KPPS di sekitar dekat rumah itu masih beraktivitas kan, setidaknya ini berarti belum selesai secara proses administrasi. Ini yang memang menjadi catatan kita. Dan ini saya yakin juga di tanggal 14-nya ya, di tanggal 14-nya ini kan tadi pagi ya tanggal 15. Tanggal 14-nya juga kita melihat bahwa anggota KPPS ini standby di TPS. Berarti setidaknya anggota KPPS kita ini kita empati bahwa setidaknya 2 hari atau 3 hari mereka sudah sudah hadir atau tidak memokuskan diri pada pelaksanaan pemilu kali ini. Itu yang kemudian kita memang menjadi menjadi evaluasi bagaimana kemudian efektivitas penyelenggaraan pemilu ke depan. Memang 2 hal ini ya, 2 hal yang kemudian menjadi catatan ketika misalnya dipisah, ya memang ada resort atau anggaran yang kemudian terdampak ya ketika misalnya dipisah-pisah. Belum lagi misalnya ini kita nggak tahu ya putaran berapa gitu, tapi setidaknya kalau sampai 2 atau 3 tahap pemilihan ini kan memang memakan biaya yang sangat besar. Ya, pasti biaya KPPS-nya. Biaya KPPS juga, kemudian ya. banyak hal lah. Tapi memang itu menjadi catatan penting terkait dengan efektivitasnya, itu memang ke depan harus dipikirkan begitu. Wah ini kita melihat juga kan Ji, ternyata alhamdulillah sehat walafiat nih sampai sekarang. Berbeda dengan yang dulu, mungkin sudah punya tips dan trik dalam melakukan proses perhitungan. Kalau dulu kan kita ingat kan Bang, wah itu sampai betul-betul ada banyak yang kelelahan. Ya kalau kali ini kita mungkin masih muda-muda juga ya betul. KPPS-nya ya kan. Saking mudanya bingung dia, habis ini ngapain ya, habis ini ngapain. Karena belum punya pengalaman ya Iya, Bang Putra ya. belum pengalaman, udah nggak mau lagi, aku nggak mau lagi katanya gitu ya. Baik, nah ini kita sebenarnya akan menunggu satu narasumber kita lagi, cuman nanti beliau akan duduk di sana, di kursi yang kosong sana. Tapi sebelum dia datang, kita ke Bang Adi terus lah ini. Ya. Pokoknya kita serang pertanyaan lah ke Bang Adi hari Bang Adi ini. ini kan selain dia menjadi narasumber, dia juga bisa menciptakan lagu nih ya kan. Itu bukan Bang Adi ini ya. Jadi Itu Adinap itu ya. Oh, baik. Ji tanya lagi Ji. Iya, baik. Nah, dengan pemilu 2024 ini, pertanyaan saya Bang, apakah menurut Abang sudah berjalan dengan baik? Itu dia. Secara pelaksanaan hari H memang kelihatannya baik-baik saja gitu ya. Tapi memang proses persiapan ini yang menjadi catatan. Misalnya ini kan keteterannya misalnya kalau kita di Medan membilangkannya, keteterannya adalah terkait dengan undangan C6 itu yang kemudian tidak terdistribusi dengan waktu yang agak luang. Iya. Mestinya memang 2 hari atau 3 hari sebelumnya masyarakat kita ini atau pemilih kita ini sudah mendapat undangan memilih itu. Maka kemudian akan berdampak pada proses misalnya daftar pemilih tambahan gitu ya. Akhirnya volumenya itu munculnya misalnya nanti kalau dia nggak punya undangan, kemudian memilih kan misalnya di atas jam 12 Ya, gitu 2 ya. jam sejam terakhir Ya, ya. atau 1 jam terakhir gitu. Artinya di penghujung-penghujung kan begitu ya. Ini yang memang menjadi penting. Selain itu bahwa memang KPPS kita ini memang
mestinya dalam waktu yang cukup dalam cukup lapang misalnya dan cukup cukup untuk diberikan bekal gitu ya. Karena memang apalagi dengan pemilu kali ini kan ada berbagai macam perbedaan-perbedaan. Terutama kalau saya melihatnya kurangnya sosialisasi misalnya terkait dengan simulasi memilih itu. Mestinya simulasi memilih terhadap 5 kertas ini kalau di sini di luar Jakarta, mestinya itu jauh-jauh hari ada pemberitahuan atau informasinya bahwa masyarakat kita ini tidak kebingungan ini. Ini kan 2 hal nih. Kemarin itu simulasinya bagaimana memilihnya. Ternyata ada persoalan juga terkait dengan kotaknya ini gitu ya. Oh iya. Mestinya jauh-jauh hari mestinya ada pemberitahuan apakah dia penyebutan angka urutan itu sehingga masyarakat kita ini akan lebih cepat dalam itu. Kalau catatan observasi kecil juga yang saya lihat bahwa dalam proses mencoblos ini memang yang agak terkendala karena bagi sebagian masyarakat yang paham dan aware terhadap pemilih ini kemudian dia bisa cepat gitu ya. Setidaknya saya aja gitu ya, saya ini memakan waktu hampir 5 menit sampai 10 menit Satu orang ya. Satu orang. Bagaimana kemudian orang yang secara alur, secara secara usia misalnya tidak memahami itu akan memakan waktu di atas 10 menit. Dan itu TPS kita ini juga kan walaupun sekarang memang pemilih kita ini kan udah disebar ya, makanya memang TPS kita ini banyak ini kan. Iya. Banyak. Jadi pemilih di satu TPS itu kan angkanya memang kalau nggak salah nanti mungkin boleh diluruskan di bawah 300 kan. Tidak begitu besar jumlahnya. Tapi itu juga menjadi persoalan tersendiri dan itu berdampak nanti pada pemungutan suara begitu ya, pemungutan suara. Proses pemungutan suara itu ya. Ya, bukan pemungutan suara, proses penghitungan suara maksud saya. Penghitungan suara akan terkendala. Termasuk misalnya soal konflik yang muncul di lapangan ini kan soal pada penghitungan suara itu tidak boleh dipoto, masuk arena dan segala macam. Termasuk misalnya tata tertib saksi yang kemudian harus menjadi catatan ditertibkan di di ke depan. Artinya saksi ini juga harus ditertibkan kan, keluar masuk ini juga akan akan berdampak apalagi rentan pada proses konflik-konflik dan konflik atau setidaknya KPPS itu lebih banyak mengurusi lalu lintas saksi yang keluar masuk dibandingkan pelaksanaan pemilihan itu. Kami melihat juga Abang lihat juga bahwasanya ada beberapa KPPS itu yang pada saat mau memulai pemirsa mereka menunggu kehadiran saksi. Benar nggak Bang ya? Menunggu kehadiran saksi datang, ditunggulah ini gitu kan. Karena saksinya terlambat, jadi kotak itu tidak bisa dibuka. Benar Bang ya? Iya. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang perlu adanya fokus tertentu ya kan. Betul. Yang mungkin saja bisa mempercepat proses pemungutan suara di PPS-nya. Mungkin ada yang kena banjir. Nah, itu gimana tuh Bang yang kena banjir, yang ditunda nih kan? Kemudian ada yang mungkin tidak bisa dilaksanakan pemungutan suaranya pada saat 14 Februari. Itu prosesnya langsung berjalan besoknya atau ditentukan lagi tanggal berikutnya? Ya tentu kan secara mekanisme kan KPU sudah mengatur itu kan. KPU sudah mengatur itu. Tapi ya tentu tidak berjarak lama kan, tidak berjarak lama karena memang bagaimana juga aspek ketertiban umum kan juga menjadi hal yang penting untuk dipahami. Jangan kemudian pemungutan suara itu berdampak pada stabilitas nasional yang kemudian tetap berdampak juga itu walaupun tidak signifikan misalnya hasil penghitungan suara dari TPS-TPS susulan ini kan, tapi tetap berdampak yang kemudian rentan kemudian ada demotivasi misalnya karena memang hasil pemilu saat ini telah ketahuan kemudian akan berdampak pada motivasi misalnya kalau sudah ketahuan hasilnya akan cenderung masyarakat kita ini kemudian rentan misalnya ini udah nggak terpilih maka kita fokus pada pilihan-pilihan ini gitu. Makanya kita berharap tidak dalam waktu yang cukup lama kecuali tadi misalnya bencana alam tadi itu kan memang yang mengharuskan kalau banjirnya sehari 2 hari kan mungkin masih bisa lah. Tapi kalau udah berkepanjangan kan
tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari penyelenggara begitu. Oke baik, kita break dulu ya Ji. Nanti Baik. pemirsa ketika ingin melakukan dialog interaktif bersama kami, telepon interaktif bisa menghubungi 0811 6100 386. Sekali lagi saya ulangi 0811 6100 386. Nah, sebelum break kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Niro Band. Silakan Bang Fahmi. Baik pemirsa, kembali lagi segmen kedua, kita bahas tentang tanggapan masyarakat akan jalannya pemilu yang baru saja semalam ya, di hari kasih sayang kita mencoblos. Harinya sendu ya Ji ya? Betul. Tenang, mendung seperti itu ya. Sampai katanya tuh kayak vibes-nya vibes lebaran Bang, karena bangun pagi tuh dari pagi-pagi jam 7 kita udah persiapan, udah semuanya untuk semangat mencoblos pilihan kita. Betul, beda ya dengan yang lalu-lalu ya. Bener Bang Putra, apakah memang Ketertarikannya. harus dibuat di hari Valentine terus? Mungkin ya, nggak demikian ya pemirsa, tapi tetap hari apapun itu ya tetap kita harus menyuarakan dan juga kita harus semangat untuk ikut dalam partisipasi membangun negara ini. Kan 5 menit Betul. doang ya untuk 5 tahun 5 ya menit pastinya. doang, nggak lama-lama. Betul sekali Bang Putra. Nah, Silakan. masih kembali lagi nih kita ngobrol bareng Bang Adi di sini, masih gak berubah ya, masih Bang Adi terus Masih ya. Bang Adi terus ya. Baik. Nah, Bang Adi ini kan menarik ya, kita mendapatkan pilihan presiden yang qualified, mumpuni, bahkan juga secara pokoknya kayak kekurangannya nggak ada gitu ya. Yes. Dan akhirnya kita menemukan ada sosok muda muncul di tengah-tengahnya. Ini menurut Bang Adi gimana nih kira-kira? Ya tentu kan bahwa dari proses-proses yang ada kan bahwa memang terhadap beberapa calon itu kan sudah dilakukan ya proses-proses yang ada. Termasuk misalnya aktor politiknya kan adalah partai politik. Tentu partai politik sudah punya pertimbangan tersendiri mencalonkan calon-calon yang ada itu. Ya maka memang tentu yang disampaikan dengan angka di atas 50% bahwa pemilih baru kita ini yang khususnya milenial ini tinggi, maka memang menjadi representasi itu. Artinya simbol data-data statistik yang selama ini melalui apakah DPT begitu ya, partisipasi angka pemilih muda kita ini, maka itu idealnya bahwa aspirasi aspirasi anak muda itu tersalurkan pada hadirnya anak muda tentu kan. Kalau di Pilpres misalnya begitu, di di legislatif juga harapan kita kan begitu ya. Keterwakilan. Keterwakilan anak muda, itu. ya. Betul. Walaupun sekarang kan secara data yang masuk di Realcon KPU itu kan masih masih rendah, tapi harapan kita juga legislatifnya juga direpresentasikan oleh anak-anak muda ini. Bukan berarti yang sudah senior-senior ini tidak tapi kadang-kadang kan misalnya jangkauan habit misalnya. Betul. Passion ini kan menjadi penting. Nah, misalnya saya yang berada di level tengah-tengah ini milenial lah gitu ya, milenial ujung ini. Kadang-kadang memang saya juga di usia belasan atau di usia 20-an itu memang agak kesulitan juga misalnya menyesuaikan passion. Sebaik apapun representasi saya, tapi kemudian data-data anak muda apa yang kemudian menjadi kebiasaan anak muda, gaya hidupnya, lifestyle-nya, kemudian saya terapkan, saya kesulitan juga. Oh ya karena memang bukan zamannya ya. Ya, kan? konon misalnya yang sudah level-level senior. Jadi hasil-hasil pemilu ini memang harapan kita ketika anak muda ini terpilih termasuk misalnya kepemimpinan nasional, maka ya sudah sangat baik. Jadi kalau misalnya pencitraannya sudah ini memang pemimpinnya pemimpin muda yang kemudian bahwa memang data pemilih anak muda itu memang terwakili dengan anak-anak muda gitu ya. Artinya di bawah 40 tahun yang kemudian yang terpilih kan menjadi baik. Ya, artinya kebijakan-kebijakannya juga tentu harapan kita pro anak muda ke depan begitu. Oke. Pro milenial ya. Betul Iya. sekali. Tapi apakah dengan munculnya sosok muda ini yang akhirnya membuat memang ini masih sementara ya, hasil quick count ini hasil sementara, tapi apakah memang ini adalah gambaran dari representasi itu makanya banyak yang memilih pasangan tersebut yang memang lebih muda gitu. Apakah demikian Bang kira-kira? Ya tentu kan karena karena Pilpres ini adalah secara kuota memang terbatas. Ya tentu mana yang kemudian mendekati aspirasi pemilih kan begitu ya, aspirasi pemilih.
tentu gambarannya tidak muda tua lagi, tapi karena adalah aspirasi pemilih ini kan tersahuti enggak. Setidaknya apa ya, kalau kita misalnya aspek apa ya, calon ini kan memang ini kontestasi pemilu ini kan adalah bagaimana apa ya, calon menginfluence pemilihnya untuk memilih itu. Maka ya apa ya, gambaran keterpilihan yang sekarang ini walaupun sementara hitung-hitungan ini baik di apa ya, di media pemberitaan atau juga di data KPU, tentu ini adalah apa ya, keinginan pemilih kita gitu, keinginan pemilih kita. Karena mestinya apa ya, mestinya memang kepemimpinan nasional dan kebijakan itu adalah lahir dari aspirasi apa ya, kelompok bawah atau masyarakat kita begitu ya. Nah, jadi kalau memang legasinya keterpilihannya sangat tinggi misalnya, ya tentu kebijakannya juga nanti ketika lahir akan lebih mudah diterapkan di masyarakat. Kalau saya melihatnya begitu. Karena banyak pemilih muda, ya kan? Betul. Betul. Nah, kemudian sekarang ini juga kita lihat para ketiga pasangan capres kita ini tidak ada yang terlalu apa namanya, emosional, semuanya adem. Pemilu damai, betul-betul Iya, damai ya, sesuai dengan damai, tagline-nya ya. betul lah, pokoknya luar biasa didesain, jangan sampai polarisasi. Ya, tidak terjadi mudah-mudahan ini Bang ya. Nggak ada, adem ini, adem betul ini, adem betul kan. Nggak, kita yang kita khawatirkan kan justru misalnya kalau di level kepemimpinan nasional kan sudah terprediksi bahwa ini adalah akan adem. Setidaknya saya melihat bahwa di level calon legislatif DPRD juga kan nyaris tidak ada konflik misalnya antar pendukung misalnya kan. Memang sepertinya anak muda kita ini kan ini adalah representasi itu ya, anak muda kita ini. Karena memang kan ada gium juga di masyarakat kita ketika kita sudah agak mateng, udah agak senior umurnya, akan punya rasa malu, punya rasa tanggung jawab ketika misalnya terlalu jauh pada level-level konflik. Dan anak muda kita ini juga kan kelihatannya memang realistis saja gitu ya, realistis saja bahwa tingkat fanatiknya itu kan tidak terlalu tinggi, nggak sampai level yang fanatisme begitu ya, fanatik buta begitu kan. Makanya memang masyarakat kita ini makanya bervariasi nih. Kalau kita melihat pada hasil-hasil pemilu legislatif juga yang selama ini kita lihat misalnya tokoh senior, aktor politik yang sudah menguasai pada wilayah-wilayah tertentu, pada kecenderungan penghitungan awal ini ada sosok-sosok yang baru ya, yang baru nggak mesti muda, yang kemudian hadir. Maka memang saya melihat bahwa ini adalah tentu adalah aspirasi dari para pemilih muda kita atau milenial ini. Berarti tabiatnya udah berubah dong ya kan? Betul. Kalau dulu mungkin baperan ya kan? Kalau sekarang ya sesuaikan dengan kondisi aja gitu. Kalau kondisinya sedang mungkin berkompetisi, jadi ikutlah berkompetisi secara masyarakat lebih dewasa ya seperti gitu. itulah. Ya Beda karena, dengan dulu. karena memang kan anak muda sekarang ini kan realistis, pragmatis aja begitu ya. Kemudian realistisnya itu adalah ya kemudian kalau ini memberikan lapangan kerja, kalau ini kemudian memberikan kemudahan pada lifestyle anak muda, ya tentu ini kan menjadi pilihannya. Kalau dulu kan kita sangat berat sekali kan pada level visi misi yang harus diterjemahkan, yang terjemahkan dan diturunkan pada bahasa-bahasa yang sangat ilmiah ya waktu ilmiah itu ya, dan betul. itu harus ada lagi penurunannya pada segmen-segmen tertentu. Kelompok senior pendekatannya begini, kelompok anak muda atau Kalau pemilih sekarang awal tidak ya, sepertinya sekarang kan rata sudah membumi lah. Kalau bahasa kita medannya, visi misi calon ini kan akan lebih mudah dipahami begitu. Apalagi misalnya pergerakan platform media juga kan sudah bergerak. Kalau dulu misalnya kita melihat visi misi itu hanya pada media luar ruang, baliho atau di TV. Sekarang kan sudah hadir sendiri dia di genggamannya. di genggaman itu. Oh ya, ini visi misinya, ini track recordnya, ini kemudian yang diinginkan gitu ya. Oke, baik. Nah, dengan tadi juga akhirnya kita membahas terkait dengan media sosial yang saat ini berkembang. Nah, dengan hadirnya media sosial, gimana nih Bang? Dalam tahapan pemilu sampai dengan semalam dan juga mungkin hari ini ya setelah masa perhitungan suara. Apakah menurut Abang ini menjadi bumerang atau malah justru menguntungkan ini dengan ada media dulu sosial kan ini? banyak kampanye hitam, Betul. black campaign menjelang pencoblosan gitu kan. Ya syukurnya kan kalau dulu kalau dulu kan kenapa timbul hoax atau Black kampanye campaign, hitam atau kampanye negatif itu kan karena memang
asal informasi ini kan masih terbatas. Sekarang memang kan dengan platform media sosial yang beragam itu, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya, misalnya Twitter gitu ya. Ini kan ada perbandingan nih terhadap informasi A, misalnya muncul di X gitu ya, di Twitter, kemudian bisa terkonfirmasi kebenarannya misalnya di TikTok atau di Instagram atau di Facebook. Jadi masyarakat kita ini sudah apa? Kalau dulu kan memang karena Facebook merajai, maka informasi itu kemudian di Facebook saja dikunyah mentah-mentah begitu kan. Sekarang dengan persaingan platform media sosial itu akan terkonfirmasi dia. Di media sosial A misalnya muncul Dikatakan ini, maka demikian kan ya. dikatakan demikian gitu ya. Apa namanya ya? Kampanye hitamnya muncul di sini. Itu akan otomatis Di counter tercounter di media sosial lain gitu ya. Betul. Apalagi misalnya kan platform media sosial kita atau anak muda kita ini tidak animonya terhadap redaksi-redaksi gambar, redaksi-redaksi kalimat memang agak lemah kan. Mereka itu akan lebih mudah menangkap atau influence terhadap visual-visual kan gitu. Cukup videonya saja. Potongan video ini kan akan sulit sekali sulit sekali misalnya mengeditnya gitu kan, kan akan kelihatan apa yang dicakapkan, apa yang disampaikan begitu. Di samping itu memang peran negara misalnya dalam kaitan patroli cyber kan sudah sedemikian tinggi. Jadi hoax itu akan tersisi dengan aktivitas-aktivitas filter-filter dari yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau dulu kan kita sebelum pemilihan itu, banyak masuk ke grup-grup ya kan, chat dan lain-lain Bang ya. Kalau sekarang ini saya lihat masuk, tapi terbantahkan oleh berita yang mengkonternya seperti itu. Ini Bang Adi yang kita tanya lagi nih ya kan, Bang Adi katanya nggak tidur ya tadi malam ya karena menemani istri nih nampaknya. Namanya kita ikut kebahagiaan pesta demokrasi ini kan harus ternikmati juga. Asik. Waduh. Ya ternikmati juga. Ya kita melihat. Makanya tadi saya berangkat pada bukan empati sih sebenarnya. Saya lihat pelaksana pemilu ini KPPS ini bahagia. Yes. Tentu kita kadang-kadang tersugesti juga. Sudah banyak masuk foto-foto mereka ya. Tersugesti, mereka begadang 2 hari kemudian tetap bahagia gitu ya. Saya kemudian ya senangnya begitu. Akhirnya nggak sadar kita ternyata udah larut gitu ya. Iya. Udah larut dan kemudian di subuh hari kita menjelang subuh masih ketemu dengan mereka kan gitu ya. Kadang-kadang kan memang rasa penasaran ini bagaimana hasil pemilu kan kadang-kadang pingin juga. Itu sebenarnya yang melatar belakangi. Dan memang harus kita kawal ya Bang. Kawal ya, tentu kita kawal kan gitu ya. Apalagi misalnya kita ini kan nggak harus saksi, nggak harus panitia pengawas yang mengawasin itu kan. Kita akan menjadi penting seperti pertanyaan Bang Putra tadi bahwa kedamaian dan kondusivitas pelaksanaan pemilu ini menjadi penting untuk kita jaga bersama kan begitu. Nah itu dia kan kalau kita lihat wajahnya tapi tetap seger ya nampaknya. Nah itu makanya. Tapi ini berarti Bang Adi kan ikut dalam proses-proses yang memang dilalui ya di dalam tahapan pemilu yang juga mendampingi istri walaupun memang ya sekali mendayung ya 2-3 pulau terlampaui sekalian, gitu ya. Bang Adi kepo. Siapa sih ya kan yang nanti jadi wakil kami gitu kan Bang? Iya. Wakil kami gitu. Sambilan ya, lah ya sambilan kan. kepo lah. Betul. Alasannya menemani istri ya kan? Nah ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan aplikasi Sirekap ini Bang. Kan KPU sendiri punya aplikasi Sirekap. Nah dari KPPS sendiri gimana nih? Apakah merasakan bahwa ini dapat kemudahan atau justru dengan digitalisasi ini semakin ya. masif ini justru malah mundur nih untuk perhitungan suaranya? Seperti apa nih Bang kira-kira di lapangan? Ya kalau saya melihatnya memang agak terbantu ya. Kalau proses penghitungan sepertinya lebih baik dibandingkan dibandingkan pelaksanaan pemilu tahun lalu ya, lebih baik ini. Tapi kemudian ada hal-hal substansial terkait dengan administrasi yang memang harusnya memperlambat. Karena saya yang jadi penasaran ini Bang Putra dan Mbak Gigi. Seperti apa tuh Bang? Ini kenapa pagi-pagi misalnya habis subuh kita kok banyak tukang fotokopi yang buka gitu ya. Ternyata saya penasaran, saya tanya, ini fotokopi kok buka di tengah-tengah malam? Ternyata ada yang harus dikopi. Ini yang kemudian membuat yang membuat mungkin kawan-kawan KPPS ini memang agak agak lama mempersiapkannya. Ternyata Harusnya dan dikopi. proses transparansi yang harus diberikan kepada para pihak itu, saksi dan
Panwas ini kan, PTPS ini rangkapannya kan cukup banyak gitu. Ya. Apalagi partai politik kita kan cukup banyak, belum lagi saksi-saksi yang lain, misalnya saksi DPD atau Pilpres Ya, kan atau begitu. Pilpres, ya kan? Ini yang memang menjadi harusnya disederhanakan. Kalau saya lihat proses laporan hasil pemilunya dengan adanya Sirekap ini memang agak terbantu ya. Tapi tentu peran kita semua lah untuk untuk mengawasin itu semua, bagaimana pelaksanaannya agar tetap akuntabel dan transparan begitu. Sirekap, sistem rekapitulasi gitu. Iya, betul Waduh. sekali. Itu di foto itu Bang ya, di apanya? Setelah Ya. iya, Hasil perhitungannya itu C-nya di ya, foto Bang, ya? gitu ya. Manusianya. Di foto baru di tanda input tangani, ulang gitu ya. Betul. Dan hasilnya juga akan ditayangkan di server online di KPU sendiri ya, Ya. Bang ya. Jadi kita masyarakat bisa melihat dari situ, Bang Putra. Nggak perlu lagi kita menunggu yang manual ya. Betul. Satu. Iya. jadi Oke, kayak baik. Ini lebih- kita sambut narasumber kita yang kedua telah hadir. Silakan masuk ke tempat kita di sini. Oke, boleh bergabung, Ya, silakan. Kakanda Nurhaliza Asifa dari sini ya. Siap, silakan. Dari kaum milenial yang nampaknya hadir bersama kami ya, menanggapi bagaimana tentang jalannya pemilu kita yang 14 Februari. Ini dengan Nurhaliza Asifa. Iya, benar, Oke, baik. Dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Ikut kemarin pemilihan? Ikut. Ikut mencoblos ya? Untuk pertama kalinya atau sudah berkali-kali? Ya. Ini pertama kalinya saya. Oh, ini pertama kalinya? Iya, ikut mencoba. Seumur hidup baru sekali ini pemilu. Aduh, kasihan Kasian sekali. kali. Tapi kita juga boleh tanya kali Bang Putra, Iya. gimana nih kalau kamu melihat untuk pertama kalinya terjun terhadap perpolitikan Proses ini ya, Indonesia iya. ya dalam proses pemilu ini, gimana tanggapan kamu nih sebagai pemula dan yang Dari pertama awal kali? nih, datang jam berapa kemarin Kak Liza? Saya datangnya jam 9-an, Bang. Oh, jam termasuk 9. cepat sih. Jam 9 terus cepat ya. Itu juga udah ngantri ya, Bang. Oh, udah ngantri di situ ya? ngantri. Itu mau nyoblos atau ngambil sembako? namanya? Coba Itu diceritain saking lah antusiasnya. pengalaman pertamanya. Silakan. Kalau dari saya sendiri ya, Bang, ini kan pertama kalinya saya memperhatikan gitu kan secara detail bagaimana politik ini berjalan atau siapa saja sih kandidat yang akan kita pilih nantinya gitu. Jadi karena mengapa kita perhatikan, karena memang saya akan memilih langsung gitu siapa presiden saya ke depannya gitu. Nah, di sini kalau saya perhatikan cukup seru sekali gitu. Mulai dari sosial media itu di mana aja itu ramai gitu kita lihat kan, Bang. Kayak sebagai mahasiswa sendiri, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum gitu ya, Bang. Saya memperhatikan dalam segala segi gitu. Mulai dari debat capres-cawapres kemarin gitu, itu kayak pasti diikutin selalu gitu. Dan memang seru-seru sekali, bukan hanya pasangan calon presiden ataupun presiden saja, juga pada pendukungnya gitu, juga macam-macam gitu kan karakternya. Dan ini menjadikan warna perpolitikan atau demokrasi di Indonesia ini ya lumayan menarik menurut saya. Oh, menarik ya. Untuk prosesnya bagaimana kemarin? Apakah ada terjadi kendala misalnya dari proses pemberian undangan C6 itu gitu? Atau gimana kemarin? Gak ada sih, Bang, karena kan sekarang juga bisa dari online itu udah bisa kita lihat gitu kan, Bang. Cuman kemarin juga ada panitia KPPS yang mengirimkan secara langsung ke rumah. Oh, juga kirimkan ya. Jadi Iya. waktu pas antri panjang, lama proses antri? Gak lumayan lama sih, Bang, paling sekiranya 10 menitan gitu. Karena 10 gitu ya. ada kalangan emak-emak yang sangat ambisius ya untuk mencoblos di tahun ini. Oh, gitu. Berarti masyarakat menurut kamu sangat antusias ini ya? Iya, antusias sekali. Wah. Berarti selaras yang disampaikan dengan Bang Adi tadi, Betul. pemirsa, bahwa saya untuk pemilu kali ini memang antusiasnya lebih tinggi ya. Karena ditempelkan di sana ada pemilihan presiden. Kalau dulu mungkin DPR, DPD dan lain-lain hanya 50% mungkin ke bawah ya Bang ya. Kalau ini tinggi. Buktinya kakak kita Iya, coblos langsung ya. ikut. Untuk pertama kali tidak melewatkan momen ya Bang Putra Tidak melewatkan pastinya momen. ya. Nggak salah masuk kan? Enggak. Ya, itu ada kotak terakhir, kotak amal maksudnya. Itu impak. Itu TPS mana? DPS itu, tabung impak itu berarti ya kan. Beda. Nah, Bang Putra. tanya lagi Ji ke Kak Liza ini, karena pengalaman pertama Iya, beliau kan. tentu kita ingin tahu ya seberapa antusiasnya juga penilaian dari pemilih pemula ini ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri di pemilu 2024 ini gimana? Apakah ini sudah berjalan baik? Karena kan selama ini mungkin kamu hanya menjadi penonton ya, tidak ikut
terjun ke dalam pemilihan. Tapi kan sekarang ini untuk pertama kalinya kamu ikut. Tapi kan ya tidak mengurangi bahwa kamu juga sudah mengobservasi kemungkinan ya terkait dengan perpolitikan yang ada di Indonesia. Menurut kamu seperti apa? Mungkin kalau saya ingin menyampaikan yang saya lihat secara langsung saja gitu Pak. Kalau dari sistem pemilihannya aja kayak di TPS itu saya rasa pengamanannya itu udah cukup. Terus itu sistemnya juga udah baik, kayak begitu datang langsung diarahkan, dan mungkin kayak kita Itu mungkin karena kamu perempuan. enggak. Buktinya waktu abang datang nggak ada gitu ya. Wah. Siapa ya? Ini berarti TPS-nya nih. lanjut. Enggak ya, lanjut. Ya, kebetulan di TPS kemarin tuh yang langsung diarahkan mereka, dan itu mungkin kan kalau kita pikir gitu yang sudah lanjut usia akan bingung gitu kan ini masukinnya kemana, cuman itu diarahkan kayak misalnya presiden ini kotaknya, jadi tidak mungkin salah memasukkan juga gitu, dan ada arahan sebelum kami diberikan surat suara gitu. Kalau dalam sistem perpolitikannya atau yang kita lihat selama ini di media sosial ataupun televisi, yang menurut saya ada pun panas-panas sedikit itu wajar saja. Perbedaan selera pendapat dalam perpolitikan itu biasa sih Pak. Biasa ya. Baik, ini kita tanya lagi Bang Haji dengan Kak Lizanya, pemirsa. Kita dengarkan dulu lagu dari Niro Band dengan judul Kebiar-Kebiar. Silakan Bang Fahmi. Ya baik pemirsa, segmen ketiga ini kita akan tanya-tanya lagi bagaimana tanggapan masyarakat tentang jalannya pemilu. Kali ini kan sudah hadir kaum milenial dan kaum kolonial. Bukan ya, setengah kolonial. Pasti Anda ya? Masih ada kolonial. Anda bagian dari kolonial? Oh bukan? Bukan saya, Oh, bukan. kameramen mungkin. Nah, kita tanya lagi Ji, silakan tanya lagi Ji, Kak Oke. Sifanya. Iya, kita sangat antusias karena kehadiran anak muda di sini kan, apalagi kita saat ini pemilu 2024 pemilihnya 55% itu di atas itu pemuda, terus juga yang ada di legislatif, di pilpres juga hadir anak muda. Tentu kita juga ingin tanya kepada Siva dan mungkin bagaimana nih untuk teman-teman sendiri, apakah juga memang antusias? Kan ini mahasiswa-mahasiswa biasanya kan belum paham begitu jauh terhadap politik karena memang mungkin masih baru terjun dan juga terkait dengan mungkin apatis ya atau gimana. Tapi gimana nih kalau dari kalangan teman-teman sendiri, Iya. kalangan mahasiswa, apakah juga apatis atau mungkin Siva sendiri nih yang ambis nih ikutan demokrasi gitu, gimana? Kebetulan dari teman-teman sendiri sih memang sangat-sangat bagaimana ya, bersemangat sekali untuk memilih juga gitu. Nah itu sebelum pemilihan gitu ya Kak, itu kayak pasti adalah debat-debat sedikit gitu kan terkait perbedaan ya siapa yang kita pilih Pemilihan, ya, nantinya betul. gitu. Tapi itu biasa saja sih Kak, memang seru sih, malah terjadi seperti itu tuh seru karena kita menyampaikan pendapat kita dalam adanya pesta demokrasi ini, tentunya membuat kita sebagai pemuda itu lebih kritis lagi gitu kan, kayak mengusulkan bahwasanya aku milih ini karena ini nih gitu kan, kita beranilah menyampaikan pendapatnya gitu. Terus waktu pemilihan kemarin itu mungkin di grup-grup mahasiswa tuh udah rame gitu, kayak udah milih belum gitu, pasti udah banyak nanya gitu. Oh, nggak ada yang nanya, kamu udah punya pacar belum? Gitu, nggak gitu ya? Enggak gitu ya, pertanyaannya beda. Ada rasa penasaran nggak waktu pas gini kan? Ini kan pemilu pertama nih, gitu. Pikirnya kan suaranya itu sedikit aja. Dan ternyata gitu dibuka, muka kita hilang langsung. Gede gitu. Ada penasaran nggak gitu dari Sifanya? Gimana nih Siva? Ada penasaran dan kaget juga sih Bang, karena Kaget kan ya? pertama kali milih gitu kan, pikirnya kayak cuman presiden doang nih gitu, ternyata banyak banget yang dikasih gitu, dan itu waktu DPD, DPR itu kayak banyak sekali pilihannya, dan mungkin untuk kita yang tidak mengikuti berjalannya politik itu secara komprehensif atau seiring berjalannya gitu, itu akan bingung sekali saat memilih gitu. Namun ya kita ikuti saja lah alurnya gitu kan, ada disajikan di depan kita pilih sesuai apa yang kita ikuti selama ini gitu. Oke, Siva, baik. kira-kira susahan mana, memilih calonnya atau ngelipat surat suaranya? Ya itu mau ditanya juga nih. Karena belibet betul kan? Iya, Masa kita- banyak mungkin dari teman-teman apalagi beredar di media sosial Bang Putra, ternyata banyak sekali orang-orang yang mengaku bahwa tidak susah memilih calonnya, tapi Lipatnya balik. ngelibatnya yang susah. Kalau dia Seperti terbalik, itu. ketutup, kuningnya, birunya kan? Oh, Nah, ini itu siapa? bingung. Iya. Gimana nih? Kemarin gimana dari Sifanya?
Gimana? Iya sih, agak susah gitu kan. Susah, Waktu ya? dibalik ketutup depannya, jadi Tutup balik depannya ya. lagi. Oh gitu ya, oh, seperti itu. Abang juga mengalaminya gitu. Loh ini kok mana Tenang, depannya? kamu tidak sendirian. Iya. Ternyata seperti itu. Begitulah setiap kita mau pemilihan umum. Ya Bang Adi ya, mungkin yang paling repot itu bagi kaum yang senior ya, yang mungkin yang sudah berumur lah ya kan, melipatnya itu mungkin. Ada saran nggak Bang mengenai itu ya kan? Kepada Ya memang petugas begini. pemilu. Ya memang yang pertama ruang itunya sih sebenarnya. Oke, Kalau ruangan saya untuk melihat pemilih. ruang biliknya Bilik suara itu, ya. akhirnya kan kesulitan kita khususnya misalnya yang DPR ya, DPR dan DPRD itu kan dengan semua partai politik kita kesulitan ini ngeletaknya di mana kan gitu ya. Nggak semua pula partai itu di tengah atau nggak semua pula partai itu di pinggir kan ya. gitu ya. Ya seperti yang disampaikan oleh Sipa tadi kan masing-masing orang berbeda itunya. Memang mestinya kan accessible-nya itu menjadi penting diperhatikan. Tapi memang banyak hal. Kalau dikecilkan ukuran kertasnya, kemudian dimensinya akan bermasalah begitu kan? Dimensinya akan bermasalah. Ya memang simulasi-simulasi ini kan harus juga dilakukan perbaikan ke depan begitu ya, perbaikan ke depan gitu ya. Apakah kemudian ruangnya itu yang kemudian disederhanakan gitu ya, ruang apanya, atau justru mungkin akan berbiaya mahal juga terkait dengan lipat melipat tadi itu, apakah disimulasikan ini kan logonya itu kan warnanya itu kan hanya pada satu dimensi. Ya. Apakah kemudian nanti disimulasikan banyak dimensi dia misalnya banyak sisi ya lah banyak kan? sisi gitu kan. Akhirnya kalaupun salah lipat Nggak apa-apa, tetap biru dia. tetap rampak dia tetap ya. biru, tetap kuning, tetap merah atau tetap abu-abu gitu ya. Ini yang kemudian harus dilakukan itu. Atau kemudian kotak suaranya yang kemudian secara ruangnya yang diperbesar gitu ya, diperbesar sehingga kadang-kadang kan kesulitan. Belum lagi memang kalau saya melihat ini sudah sedemikian baik ya, sedemikian baik kenapa? Kalau di pemilu tahun periode sebelumnya ada yang kemudian kita menusuk atau mencoblos itu tembus ke sisi lain. Kalau ini kan agak lebih baik nih. Yang kertasnya agak tebal ya Bang? Ya kalau saya melihatnya ini memang kesalahan itu nyaris tidak terjadi. Nggak terjadi ya. Pasti tidak tembus ke sisi lain. Itu juga sudah demikian baik. Tapi kan perubahan itu tentu berbasis pengalaman gitu ya. Evaluasi itu perbaikan itu berbasis pengalaman. Pengalaman tahun periode lalu kemudian diperbaiki. Nggak semua secara langsung Bang Putra pasti berproses simulasi lah. ini harus prosesnya harus tetap Dulu ingat ada. nggak Jiji? Siva kalau ditanya pasti nggak tahu. Kita nggak pakai nyambung dia, iya. contreng. Ingat nggak lu? Kita contreng, nggak dicoblos. Iya, pulpennya hilang. Pulpennya hilang. Karena terbawa Di dalam bilik Malah ya, diletak di sini. kelupaan. Iya, kan gitu. Kelupaan mungkin. ya. Dulu kan juga contreng kan? Iya, contreng. Zaman 2004 apa 2000 berapa gitu ya. Itu juga menjadi catatan kan. Ini mungkin faktanya kita nggak temukan pengaduan bahwa pakunya hilang, nggak ada kan. Tapi kalau dulu pulpennya terbawa, Waduh. nah itu ada ya. juga kejadian begitu. Jadi udah semakin disempurnakan, sudah semakin baik itu, pastinya ya. Artinya penyelenggara untuk pesta demokrasi ini juga sudah banyak belajar ya Bang Adi ya, untuk perbaikan untuk memudahkan kita juga pastinya. Nah ternyata Ji, waktu Kenapa? pada saat hari H itu pagi-pagi yang buka bukan fotokopi aja Bang. Jadi apa? Enggak, orang jual sarapan pun cepat paginya buka. Oh iya, begadang, lapar ya karena Bang. mereka takut kan nanti ini KPPS siapa yang ngasih sarapannya, kan pasti beli tempat kami ya kan. Iya betul. Tapi tanggal 15-nya kita kesulitan nyari tukang sarapan, Iya, Bang. tutup semua. Tutup semua. Kayak gitu. Ketiduran Karena semuanya. ada yang saksi mungkin atau Betul. ada yang Iya, KPPS kan Daripada begitu. aku jualan sarapan lebih bagus jadi KPPS katanya ya. Ya, itu. Betul juga ya. Itu fenomena yang terjadi ya. Ya itu kan pengalaman ya Bang Putra. Tadi pagi mungkin karena kesulitan juga nyari sarapan kan gitu. Ke pengalaman ya. Pengalaman. Kalau dari Sivaya sendiri gitu kan dengan mencoblos ini gitu ya. Ada nggak kendala saat coblos itu, mau nggak dia tidak tepat gitu kan? Kadang kan coblosan itu kok terlalu besar malah ke sisi yang lain, ke baris yang lain gitu. Kan kita beranggapan ada fotonya, orang itu kampanye kan pakai foto. Ternyata di situ tidak kan, hanya sekedar nama saja. Nah, itu Khususnya gimana? caleg DPRD ya. Iya benar. Gimana nih Syifa? Mungkin sama seperti yang Pak Adi bilang gitu, kertasnya terlalu besar itu Pak. Jadi pas kita mau nyoblos yang ke bawah gitu, jadi kertasnya keluar dari bilik itu gitu.
Oh, berarti kemarin pilih yang bawah. Bercanda, bercanda. Ketahuan. Tapi Ketahuan. kita pikirkan Iya. partai apa Apa ini? apa di bawah gitu. Soalnya waktu pas saya mau melipat kan gini kan Bang, itu saksinya senyum. Oh dia nyoblos ini. Ketahuan bolongnya gede. Iya. Iya ya, begitu ya Iya, kesulitannya gitu ya. di situ sih. Ya milih yang bawah nanti ke depan kali ya, ke atas kali apanya kertasnya ya. Iya, yang duluan dipilih, iya apa tuh? Pilpres kah? Ya boleh tahu duluan dipilih gitu. Kan itu kan ada 5 kertas Jangan tuh. sebutin Iya. siapanya. Jangan sebut siapa yang dipilih, yang disebutin duluan ya, Pak. dipilih. Yang mungkin excited banget nih untuk milihnya kan Iya. gitu kan. Kira-kira dari antusias Siva? kamu yang paling gede di mana? Presiden sih bang. Oh presiden, bahkan bisa minta lagi. Iya. Nggak boleh Iya. dong. Karena yang antusiasnya ya ini atau udah perwakilan semua yang ada di masyarakat yang hadir di TPS udah saya aja Saya gitu coba. guys, kayak gitu ya. Iya, ada yang coblos nomornya, ada yang coblos jantungnya gitu ya kan. Kalau kamu suka coblos apanya nih? Kalau di Pilpres ya, nomornya, ke orangnya, Ke hati sih bang. wih ke hati. Biar nyampe langsung ke hati ya. Sampai ke hati langsung ya, waduh. Betul. Dan teman-teman itu kalau ada yang ngingetin nggak kalau di grup mahasiswa itu kan, kalian nyoblos lah, ada gitu nggak? Itu udah dari pagi sih bang. Mungkin dari H-2-nya itu udah banyak yang ribut di grup gitu bang. Wah, menarik ya. Antusias sekali. Oke, dan tentunya kita juga melihat bahwa, aduh Bang Put, ternyata udah 1 jam loh kita ngobrol-ngobrol. Iya. Iya. Tapi bolehlah nanti kita mungkin di akhir nanti kita minta closing Betul. statement ya kan dari masing-masing ini ya mungkin saja ya mungkin kalau dari Sivanya pengalamannya ya pemirsa ya kan pengalamannya pertama kali nih excited ya kan luar biasa belum pernah dapat kertas suara yang tipis Bang ya. Iya langsung tebel ya kan langsung bagus ya kalau kita udah pernah Bang ya. Iya. Wah, Di dicoblos berbagai di zaman depan. ya. Iya ini kalau sekarang memang jauh lebih baik dan petugas-petugasnya muda-muda, ramah-ramah. Kalau dulu sewot-sewot, ya kan? Sekarang ramah-ramah. Mungkin dibantu dengan honornya juga ya bang, ya agak tinggi ya kan. Iya. Nah mungkin di segmen akhir ini ya kita bisa minta dari Bang Adi juga dari Siva juga pesan dan kesannya lah. Ya kan Terhadap pesan dan pemilu kesannya 2024 terhadap ya. pemilu kita 2024 ini. Mungkinkah ada perbaikan-perbaikan pasti ya Jia, Pasti, tapi paling tidak secara umumnya sudah berjalan dengan baik, lancar, aman, kita tenang. Cuman ada satu kekurangannya kemarin, sulit Bang Adi cari sarapan pagi. Mungkin kayaknya itu closing statement ya, spill Iya. dulu ya. Oke, singkat padat silakan dari Silakan. Bang Adi nanti tutup oleh langsung Sipa. Silakan. Ya, tentu ya pemilu kali ini sudah sedemikian baik. Artinya proses protes di pelaksanaan pemilu cukup minim ya. Tapi tentu yang menjadi pekerjaan rumah ke depan itu adalah bahwa penyederhanaan prosesnya saja. Artinya secara indeks pembangunan manusianya kan penting juga kita perhatikan kesehatan para Oke. petugas KPPS ini. Oke. Jangan kemudian habis pemilihan Pemilihan. kemudian menimbulkan penyakit atau sakit begitu karena imunnya lemah. Maka ke depan menjadi pikiran dari atau pertimbangan dari pemerintah atau penyelenggara pemilu KPU ke depan itu prosesnya disederhanakan. Artinya jangan sampai memakan waktu yang sedemikian lebih dari 8 jam gitu ya. Oke, Tentu adalah kualitas pemilu kita dengan baik, jangan juga mengorbankan kualitas imun pada penyelenggaranya. Oke, terima kasih Bang Adi. Mungkin dari Siva singkat tepat padat silakan. Kalau dari Sipa mungkin bang, selama menjelang pemilu hingga pemilu berakhir ini mungkin selalu terasa panas-panasnya gitu bang. Perbedaan siapa yang kita dukung, perbedaan siapa yang ingin kita naikkan menjadi presiden tentunya ada. Perbedaan pendapat itu pasti akan kita rasakan selalu gitu. Tapi jangan sampai itu berlarut-larut karena siapapun nanti yang akan terpilih, siapapun yang akan menjadi pemimpin kita nantinya tentunya kita doakan untuk membawa negara ini menjadi lebih maju lagi dan benar apa yang disampaikan dari visi misinya dapat terjalankan dengan baik di negeri ini. Itu sih bang. Oke, Betul luar sekali. biasa. Berbeda-beda boleh, tapi tetap satu bangsa Indonesia pastinya Bang Putra. Baik, inilah mungkin akhir dari Markombur kita sore hari ini. Ya, terima kasih kepada Pak Adi, terima kasih kepada Siva juga, dan kepada pemirsa juga kami sampaikan tetaplah damai ya. Yang kalah jangan sakit hati, yang menang juga jangan jumawa ya kan. Tetap rangkul juga lah kita NKRI
Mudah-mudahan nanti dari sini lahir pemimpin-pemimpin muda yang sangat luar biasa. Terima kasih. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Azifa Zahranis, kami pamit undur diri. Dan tentunya untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu untuk menutup perjumpaan kita. Wassalam.